Di dunia ini kita mengetahui ada sejumlah orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan tidak sedikit dari gangguan kejiwaan yang mereka alami, mendorongnya untuk melakukan sejumlah aksi kekerasan. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang tersebut melakukan aksi pembunuhan berantai. Tentu hal ini sangat menyeramkan dan tidak banyak orang yang mau bahkan berani dekat. Tapi di dunia ini ada sejumlah orang yang memutuskan untuk menjalani pernikahan dengan seorang pembunuh dalam serial killer. Dan, mari kita lihat 5 daftar kisah wanita menikah dengan pembunuh berantai. Seorang kanibal yang bernama Arthur Shawcross mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh kekejaman yang dia saksikan selama menjalankan tugasnya di Vietnam. Fakta bahwa ia dilahirkan dengan kromosom Y tambahan mungkin telah menambah sifat agresifnya. Di sisi lain, seorang Arthur juga meyakini bahwa dia mewarisi roh mendiang, seorang kanibal abad ke-13 bernama Aryemes. Arthur percaya Aryemes telah menguasai tubuhnya dan menggiringnya untuk melakukan aksi untuk memperkosa, membunuh, dan kanibalisme. Namun dari sekian kekejaman seorang Arthur, ternyata dia tetap mendapatkan tempat di hati wanita yang dengan sedia mencintai dirinya. Perbuatannya itu tidak menghalangi kekasih lamanya yakni Clara Neal yang dia temui dalam sebuah hubungan perzinahan untuk menikahinya. Meskipun Arthur sudah menikah pada saat itu. Upacara pernikahan Clara Neal dan Arthur berlangsung sangat sederhana. Mereka melangsungkan pernikahan tersebut di ruang kunjungan penjara. Bagi Neal dan Arthur itu sangat memuaskan dan hikmat dan menggambarkannya sebagai pernikahan, impian bagi mereka. Tracy Bottomley, dari Inggris akhirnya menikahi pembunuh berantai Ernest Otto Smith pada tahun 2019. Mereka adalah pasangan yang dipertemukan melalui program Sahabat Pena Penjara, sebuah program rehabilitasi kejiwaan tahanan untuk lebih sehat secara psikis. Akan tetapi bagi perempuan yang berusia 41 tahun ini, program Sahabat Pena bukan sekedar program rehabilitasi biasa tapi juga lebih ke dalam proses pencarian jati diri dan menemukan pasangan yang bisa benar-benar jujur padanya. Saat itu Tracy mulai menulis surat kepada seorang terpidana pembunuhan bernama Ernest Otto Smith selama kurun waktu di tahun 2018. Smith adalah terpidana dari Ohio, Amerika Serikat. Ia dipenjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat di Departemen Penjara Ohio. Smith masuk ke dalam penjara karena sebelumnya didakwa setelah membunuh seorang pria dan seorang wanita pada tahun 2005 lalu. Menurut Tracy sang istri, ia bersedia menikah dengan Smith yang notabene seorang pembunuh berantai karena ia telah melajang selama 3 tahun, setelah serangkaian hubungan yang dilalui Tracy yang kurang beruntung termasuk pada pernikahannya yang gagal pada tahun 2003. Dia bergabung dengan program Sahabat Pena tersebut karena penasaran dan tertarik oleh kisah jujur Smith tentang masa lalunya dan mengatakan bahwa kejujuran Smith adalah karakter tipe pasangan yang diinginkannya selama ini. Oscar Ray Bolin adalah seorang mantan pengemudi truk. Ia telah dihukum 10 kali karena memperkosa dan membunuh 3 wanita di Florida. Pada tahun 1986, Bolin menculik dan membunuh 3 wanita muda di Florida. Dia kemudian dikaitkan dengan pembunuhan keempat lagi di Texas pada tahun 1987. Pembunuhan itu tidak terpecahkan selama hampir 4 tahun. Namun dengan sejumlah kekejaman yang telah dia lakukan, ternyata tidak menyurutkan keinginan seorang wanita bernama Rosalie Martinez untuk menikah dengannya. Rosalie Martinez percaya pada kepolosan pria yang sangat dia cintai sehingga, pada tahun 1995, dia meninggalkan suami sebelumnya serta 4 anak, demi menikahi Bolin. Terlepas dari taktik Martinez, Bolin kembali dihukum pada 2012 dan menerima hukuman seumur hidup.
Rosalie Martinez memiliki semuanya. Dia menjalani kehidupan yang mempesona dengan suaminya yang pengacara terkemuka, Victor Martinez, dan keempat anaknya, tetapi dia menyerahkan semuanya untuk menikahi seorang pembunuh berantai. Rosalie Martinez, sekarang dikenal sebagai Rosalie Bolin, seharusnya melakukan penelitian untuk pembela umum untuk membantu menjaga Bolin dari hukuman mati, malah dia menemukan dirinya jatuh cinta dengan seorang pembunuh. Alasan lain wanita menikahi pembunuh berantai adalah untuk menjalin kemitraan yang melibatkan kejahatan dan romansa bersama. Hal ini mengacu pada pernikahan David dan Catherine Birnie, pasangan suami istri yang biasa bekerja sebagai pembunuh berantai. Mereka bersatu dalam sejumlah aksi serial killer pada tahun 1985. Catherine yang semula merupakan seorang ibu rumah tangga biasa memutuskan untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan dengan seorang pembunuh bernama David, kemudian meninggalkan suami dan 6 orang anaknya, untuk tidak saja sebagai rekan pembunuh berantai bagi David melainkan pasangan istri yang sempurna. Secara resmi Catherine mengambil nama belakang David sebagai miliknya. Kejahatan mereka, yang meliputi penculikan, pemerkosaan, hari-hari penyerangan seksual, dan pembunuhan, hampir seluruhnya dimotivasi oleh dorongan seks David dan kendali emosi terhadap Catherine. Mereka berdua sepenuhnya bergantung pada ikatan yang kuat dan dikenal sebagai pasangan yang penuh kematian. Di balik paras mereka yang rupawan layaknya Romeo dan Juliet, siapa sangka kalau mereka ternyata adalah pasangan sakit jiwa yang melakukan sejumlah pembunuh berantai yang sadis kepada gadis-gadis muda. Pada awalnya Paul adalah remaja yang tumbuh dari keluarga yang keras. Ia dikenal juga di lingkungannya sebagai sosok pria tampan yang mampu memikat banyak hati wanita. Tapi siapa sangka ketampanannya itu ia manfaatkan untuk menjerat sejumlah korban untuk mau berkencan dengannya tanpa disadari ada maksud jahat dari seorang Paul. Ia kemudian melakukan kekerasan, pemerkosaan serta pembunuhan kepada sejumlah gadis remaja. Ia bahkan sampai dijuluki sebagai seorang pemerkosa dari Scarborough karena telah memperkosa sekitar 19 orang gadis muda di daerah Scarborough, Ontario. Paul kemudian bertemu dengan seorang gadis bernama Karla Homolka pada tahun 1987. Saat itu Paul berusia 23 tahun dan Karla berusia 17 tahun. Pada awalnya Karla Homolka dikenal sebagai gadis baik-baik dengan paras yang cantik. Ia juga bekerja di salah satu klinik hewan. Namun siapa sangka, di balik semua itu dirinya juga sama gilanya dengan Paul. Selama mereka berpacaran, Paul beberapa kali pernah memperkosa gadis-gadis lain namun justru atas perintah Karla. Dan gilanya lagi adik kandung Karla adalah salah satu korban mereka. Keduanya akhirnya menikah dan mengklaim bahwa hidup mereka sangat bahagia. Namun bahagia yang mereka maksud adalah dengan melakukan tindakan pemerkosaan dan pembunuhan secara bersama-sama.